Ayah bunda, banyak alasan mengapa orang tua membiarkan anak memiliki banyak mainan. Misalnya karena takut anak bosan dengan mainan yang itu-itu aja, agar anak bisa mengeksplorasi semua mainannya, atau agar anak kita dapat terhibur dan senang dengan banyaknya mainan. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa memberikan terlalu banyak mainan adalah tidak meningkatkan kreativitas anak. Justru dapat mengalihkan perhatian dan mengurangi fokus mereka. Lantas, bagaimana tanggapan psikolog mengenai memberikan mainan anak yang terlalu banyak? Kita akan membahasnya hanya di program Love Your Child. Anak punya banyak mainan. Katanya biar nggak rewel. Tapi tahu nggak? Terlalu banyak mainan bisa bikin anak sulit fokus, cepat bosan, bahkan overstimulasi. Jadi, apakah kita sebenarnya sedang membantu atau justru membingungkan mereka? Coba deh kita dengar cerita dari salah satu mama, Sastiasi Hite, yang ngalamin sendiri gimana rasanya punya anak dengan segunung mainan. Power of anak pertama dan cucu pertama, Sen baru 1 tahun mainannya udah ratusan dong. Karena ya gitu, udahlah mama papanya suka belanja, punya juga. Ditambah lagi kami itu dikelilingi sama orang-orang baik yang sayang sama Sen juga. Sama semangat untuk beliin dia mainan. Jadi ya udah, mari temani gue untuk rapiin semua ini biar nanti nggak berantakan dan malah bikin Sen itu overstimulasi. Nah, untuk mainannya itu sebisa mungkin gue taruh di tempat tertutup dan gue pisahin dari jenis mainannya. Kayak ini yang di kotak besar, gue pisahin mainan yang terbuat dari kayu, dari kain, sama mainan yang dari plastik, elektrik nyala, warnanya pun nyala. Nggak tahu sih, menurut gue pembagian seperti itu lebih gampang ketika gue pengen nyari mainan nanti. Next ada pretend play dan juga diorama, yang dimana kalau misalnya mainan kategori ini sangat memakan tempat ya, makanya memang harus dipisahin dan ditaruh di lemari-lemari yang besar. Buat perintilan lainnya kayak buku elektrik, mobil-mobilan, pokoknya mainan lain-lain deh, itu gue simpan juga di lemari yang again gue tutup biar anak gue nggak kedistraksi untuk ngebongkarin. Overstimulasi? Iya, mainan yang terlalu banyak bisa bikin anak kebingungan, bahkan kehilangan minat untuk bermain. Nah, sama juga nih dengan cara Yosintart. Dia punya trik sederhana biar anak tetap bisa menikmati mainan tanpa kebanyakan pilihan. Alasan, nggak perlu beliin anak banyak mainan. Cara ini efektif banget, karena anak jadi bisa menikmati satu mainan lebih lama, fokus, dan lebih bertanggung jawab. Kalau yang satu ini, Arta Bertania punya alasan menarik kenapa nggak perlu beliin anak terlalu banyak mainan. Batasin anak 10 mainan dalam seminggu. Ternyata hasilnya sebagus ini. Aku baru sadar mainan anakku banyak banget dan selalu nambah hampir tiap hari. Selain bikin rumah tuh selalu berantakan, ternyata bisa bikin anak aku tuh kurang fokus. Paling dia main 1-2 menit terus ganti lagi. Dan kalau ada mainan baru, dia jadi lupa sama mainan lamanya. Kalau dibiarin lama-kelamaan, itu bisa bikin kurangnya rasa menghargai dan tanggung jawab sama mainannya itu. Makanya aku beli rak mainan modal 170 ribuan. Aku batasin cuma 7-10 mainan aja dalam 1 minggu. Ada mainan masak-masakan, terus dokter-dokteran, terus mainan laptop gitu aku jadiin 1. Ada buah-buahan juga. Terus anak cewek paling suka mainan makeup-makeupan, mainan musik, dan di rak terakhir aku isi pakai pesawat-pesawatan. Nah, di atasnya ini aku taruh buku-buku Jinela dan mainan-mainan favorit Jinela supaya gampang aksesnya. Ini dia mainan Jinela seminggu ini, minggu depan bakal aku rotasi. Udah banyak dibeliin mainan biar senang, tapi anaknya malah lebih milih barang-barang aneh yang bukan mainan, seperti setrika, remote AC, botol, sapu lidi, dan lain-lain. Lucunya, memang sering begitu. Anak justru paling senang main dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar mereka. Jadi, bukan soal banyak atau sedikit mainannya, tapi bagaimana anak bisa belajar, bereksplorasi, dan menikmati proses bermainnya. Karena yang paling berharga dari permainan itu bukan barangnya, tapi waktu yang kita habiskan bersama mereka.
Halo Ayah Bunda dan pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan apa kabar anak-anak Anda? Senang sekali saya Jelly Lucas kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak kita, menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Pada topik episode ini, kita akan membahas tentang anak punya banyak mainan. Apakah baik? Dan untuk membahas topik ini sudah hadir di studio Love Your Child narasumber kita, yaitu seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Kita langsung sapa saja Ibu Helena Valentina, MPSI Psikolog. Halo Ibu Helena. Halo Ibu Jelly. Apa kabar Ibu Helena? Luar biasa, sungguh luar biasa. Akhirnya kita kembali bertemu. Dan setelah lama tak bersumpah ya. Dan kita akan membahas satu topik yang ini sangat relate dengan para orang tua yang hidup di era zaman ini nih, Ibu Helena. Karena saya juga punya anak dan mungkin kita berpikir hal yang sama ya. Memberikan anak banyak mainan justru itu supaya mereka nggak bosan nih. Kan sekarang mainan tanda sayang ya. Tanda kita sayang. Terus apalagi kalau mereka sudah menyukai karakter-karakter tertentu, mereka pasti akan cenderung Mama tolong beliin ini, tolong beliin ini. Nah, saat ini Bu Helena kita akan membahas itu. Karena menurut beberapa penelitian itu justru katanya akan mengurangi kreativitas anak nih. Masa sih? Nah, itu dia. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Bu Helena, apa sebenarnya fungsi mainan dalam perkembangan anak di usia dini? Jadi sebenarnya kan mainan itu adalah harusnya mainan itu adalah untuk menstimulasi kecerdasan dia biar keluar gitu. Misalkan stimulasi bahasa, stimulasi kemampuan memecahkan masalah, stimulasi motorik halus atau motorik kasarnya. Jadi keterampilan atau kecerdasan yang perlu untuk ditingkatkan, dikembangkan itu kan perlu dipancing gitu kan. Memancingnya itu dengan cara memberikan dia kesempatan bermain. Dan mainan adalah hanya salah satu contoh aja sih. Karena untuk menstimulasi itu bisa di luar dengan alam yang ada gitu ya, bisa juga dengan berinteraksi dengan teman saat bermain, tapi juga bisa dengan alat permainan. Tentu saja tiap mainan mestinya punya ciri sendiri, apa yang bisa dikembangkan dalam stimulasi pada anak gitu. Misalnya gini loh, balok nih, kan tuh apa sih gunanya balok-balok itu? Kayaknya cuman sekedar kayu-kayu potong aja, mahal amat sih ini gitu ya. Padahal itu sebenarnya punya power luar biasa untuk membuat anak-anak lebih terstimulasi kemampuan spasialnya. Artinya dia bisa ngukur, oh iya ini lebih pendek ya, lebih kecil, berarti di atasnya. Kalau yang besar itu paling bawah gitu kan. Makin lama makin kecil. Nah, itu kan kemampuan spasialnya dirangsang ketika dia bermain dengan balok gitu kan. Tapi kalau kita misalnya kasih dia mainannya itu yang bunyi kekok, dia mungkin latihan untuk auditorinya supaya bisa membedakan bunyi-bunyian dengan xylophone, dengan drum, dengan macam-macam gitu. Jadi dia bisa merangsang kemampuan dia untuk membedakan jenis-jenis suara. Jadi mainan itu memang perlu. Memang perlu ya. Cuman mungkin di sini kan sering kita bisa dapatkan di toko-toko online bahkan sekarang untuk mainan-mainan edukasi sebenarnya untuk anak kan, seperti itu. Nah, tapi apakah yang dikatakan di pendahuluan kita sebelumnya, apakah jumlah mainan ini nih, kira-kira nih Ibu Helena mempengaruhi? Emangnya Bu Jelly beliin berapa buat anaknya? Kalau saya sih sebenarnya cuman sedikit, cuman kan uncle, auntie, oma, opa itu kan memberikan itu cucu kesayangan ya. Banyak mainan seperti itu. Kira-kira gimana untuk perkembangan anak nih Bu Helena? Saya tidak bisa bilang A atau B, tapi kita coba lihat hasil penelitian ya. Jadi ada satu penelitian yang menemukan bahwa ternyata ini dari penelitian Infant Behavior and Development di University of Toledo di Ohio, Kanada. Jadi ditemukan bahwa ternyata dari
sejumlah anak batita 36 bulan ke bawah gitu ya, dari 18 sampai 36 bulan, ditemukan bahwa ketika dua kelompok ini dibandingkan, satu kelompok dikasih 4 jenis mainan aja, 4 mainan. Satu lagi dikasih 16 mainan. Nah, ternyata dari hasil studi mereka ditemukan bahwa anak-anak dengan 4 mainan itu punya kemampuan bermain 1,5 kali lebih lama, lebih kreatif, dan mereka lebih punya semangat untuk mencoba, ya kan? Jadi kemampuan mereka fokus, kreativitas, bisa bertahan lama, itu justru anak-anak yang punya mainan, dikasih mainan hanya 4 gitu ya. Sementara yang 16, wah, seperti orang yang bosanan gitu. Abis ini, kan tertarik semuanya. Abis ini, jadi nggak pernah bisa tuntas memainkan satu permainan, karena belum selesai ini, dia masih ada lagi kok gitu ya, coba lagi yang lain. Jadi kemungkinan memang jumlah dari alat bermain anak-anak itu memang perlu dibatasi. Jadi jangan sampai seperti ini nih 16 macam, malah jadi akhirnya anak-anak itu justru nggak tahan lama, mainnya juga udah bosan mereka. Jadi yang satu kelompok ini masih main terus, yang ini udah nyerah dia, udah bosan dengan semuanya gitu. Berarti justru yang dipikirkan orang tua, nggak apa-apa saya beli banyak mainan supaya mereka tuh nggak bosen. Justru juga sebenarnya. Jadi beli mainan banyak itu kan bukan berarti dikeluarin semua. Jadi ada strateginya ya. Iya, ya kan. Jadi supaya apa? Supaya mungkin ya, ini kita lagi ada diskon nih 70% kan gitu kan. Kapan lagi ya kan? Beli aja udah gitu. Beli aja tapi disimpan, jangan semua dikasih. Karena ketika semua dikasih, tidak ada kebaruan lagi, anak-anak mungkin dalam jangka waktu pendek dia sudah mulai bosan dengan semua gitu. Mungkin dikasih 1, ya kan. Oke, sudah, biarkan dia bereksplor 1 minggu 1 aja gitu kan misalnya, ya kan. Atau 2, ya kan, 2 lah satu minggu. Jadi ini sebenarnya xylophone bisa dibuat main dengan dengan stick. Tapi nanti dia mau coba lagi pakai tangan, mau coba lagi. Bagaimana kalau misalnya saya ketuk dengan sendok, ting 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 ting. Nah, jadi kan ada ada upaya, ada stimulasi, ada dorongan untuk mengeksplor, mencoba berbagai cara. Itu kan kreatif. Iya, justru itu akan menambah kreativitas anak. Ya, misalnya truk nih ya, truk. Wah, dibeliin sama opanya truk ya kan. Wah, tadi kan ngeng. Besok-besoknya, ini kayak truk kita bikin terbang yuk. Kita kasih aja tuh daun di sini, tempel sini. Nah, ini jadi deh terbang. Ada sayapnya. Nah, kan? Jadi kalau seandainya ada banyak mainan, mungkin tidak terpikir untuk membuat hal-hal seperti itu ya. Kreativitas seperti itu. Oke. Baik Bu Helena, kita akan terus membahas topik ini. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child. Dan kita masih membahas anak punya banyak mainan, apakah baik? Nah, Ibu Helena, kita melanjutkan ini untuk pembahasan yang pastinya para bunda dan juga ayah di rumah harus notice ini. Kadang kan saya sudah berpengalaman nih Bu Helena untuk, mungkin tidak seberpengalaman Ibu Helena, tapi kalau di dalam pengalaman saya sudah punya 2 anak, sekarang kebetulan juga yang satu masih balita. Nah, mereka itu kecenderungan kalau masih setahunan gitu, walaupun ada mainan, kita udah beli mobil-mobilan, tapi mereka tuh lebih cenderung, lebih suka apa yang kita pegang. Umur berapa itu? Itu sekitar setahunan. Nah, setelah kesini-kesini, mereka 2 tahun, 3 tahun, mereka sudah mulai memilih mainan mereka. Dan mungkin yang jadi pertanyaan saya, ya nggak apa-apa, seperti yang Ibu Helena bilang, kita belikan anak itu mainan, kalau lebih bagus itu mainan edukasi. Tapi apakah ada trik nih Bu Helena untuk misalnya umur segini kita kasih mainan apa, umur segini, supaya orang tua juga ketika membelikan mainan itu ya mempunyai dampak yang baik lah untuk anak itu.
Jadi memang anak-anak usia bayi sampai 1 tahun itu memang disarankan disarankan untuk tidak tidak terlalu rumit gitu, ya kan? Tapi yang bisa membuat dia penasaran dan merasa tertantang gitu. Jadi contohnya kayak misalnya kalau anak masih bayi itu kan gitu-gitu ya. Iya, Karena giginya itu sebenarnya kan mau tumbuh. Jadi itu jadi seperti mainan buat dia tuh. Enak banget tuh untuk mengasah gigi yang gatal, gusi yang gatal gitu kan. Tapi kemudian nanti kan ada juga mainan yang memang membuat dia tuh ingin ada 2 arah, tengok gitu kan. Waktu dipencet ada suara, ada pencet ada suara. Terus ada juga mungkin gerak-gerak seperti itu, ya kan, gerak-gerak. Nah, tapi begitu udah mulai menjelang 1 tahun, biasanya memang dia ada keinginan untuk, kan mulai bisa jalan kan, sudah bisa jalan, dia mulai mungkin ingin melihat atau merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi kayaknya apa saja yang orang-orang di sekitarnya pegang, itu dia juga pengen pegang. Iya, betul Dia sekali. dia pengen ikut gitu kan. Tapi itu juga nggak lama. Nanti setelah dia sudah belajar jalan, dia lihat juga di luar, ternyata udah semakin banyak nih ya, koleksi gambar-gambar, mainan-mainan, atau mungkin benda-benda yang ada di sekitar dia. Dia akan lebih mudah untuk bisa masuk ke mainan yang lebih rumit gitu. Oh, lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Tapi kalau dari umur bayi sampai setahunan gitu, biasanya dia ingin menjadi seperti mamanya, seperti papanya gitu. Jadi apa yang dipegang papanya, apa yang diambil, diminta semua gitu kan. Iya, itu pengalamannya bener ya. Iya kan, sampai dulu anak saya Golda tuh roll rambut saya juga diminta, lipstick juga coret-coret mukanya gitu. Tapi itu nanti akan berkembang dengan sendirinya karena memang kan perkembangan otak anak itu pesat sekali tuh di usia 0 sampai 3 tahun. Wah, 1000 hari pertama itu sebaiknya mamanya deket-deket ya sama dia ya. Iya, betul. Supaya bisa membantu stimulasinya lebih kenceng gitu. Nah, jadi nanti kalau sudah dia masuk usia 3 tahunan seperti itu, memang sih kalau saya sangat setuju dengan pakar yang mengatakan bahwa diupayakan jangan kasih mainan jadi gitu. Tapi mainannya yang setengah jadi, contoh bisa dirakit ya. Yes. Jadi contoh kayak Play-Doh atau plastisin ya Bapak Ibu ya. Atau kalau di daerah tuh ada tanah liat ya kan. Tanah liat gitu kan. Atau blok gitu, Lego, itu sangat baik banget tuh, karena memang itu bisa stimulasi kognitif dia, kemampuan kreativitas, ya kemauan untuk mencoba dan eksplor banyak bentuk gitu kan. Tapi juga kita bisa menambahkan dengan koleksi mainan yang merangsang panca inderanya yang lain, contohnya warna-warna gitu kan, atau mungkin yang suara kincring-kincring gitu, atau mungkin kita seperti xylophone tuh kayak gamelan kecil, gitu kan, yang bunyi-bunyi ya. Iya, atau mungkin kita bikin sendiri deh, mungkin itu botol-botol minuman mineral gitu kita kasih beras gitu kan, lalu satu lagi kita kasih kayak macam kemiri gitu kan, satu lagi kayak beda pasir bunyinya. gitu, ada tuh kerikil, itu ada seneng banget itu, suruh bedain, cik ini apa, coba pasangin, wah senang sekali anak-anak. Iya betul sekali Bu Helena. Dan mungkin ya mempunyai banyak mainan ada mungkin dampak negatifnya. Tadi sudah di awal tadi Ibu Helena sudah singgung ya. Nah, itu kira-kira seperti apa nih? Kalau misalnya anaknya diberikan terlalu banyak, atau dia tiba-tiba maunya, mama saya mau ini, dan orang tua karena sayang katanya kan sama anak, akhirnya dibelikanlah semuanya itu Ibu Helena, apa yang dia mau itu dibelikan, dan sampai di rumah mungkin ada sebagian yang dia suka, dia enggak. Nah, kira-kira apa nih dampaknya? Iya sih, saran saya tuh ya kalau ke mall itu tuh ke daerah mainan jangan diajak anak-anak deh ya. Jadi kalau mau ke daerah mainan itu berapa bulan sekali gitu loh. Jadi jangan setiap kita ke mall lewatin tempat mainan beli. Terus beli lagi. Kalau seperti itu anak-anak kita tidak belajar untuk belajar untuk mengendalikan keinginan ya kan.
kan regulasi diri itu sebenarnya bisa dilatih sejak dini ya, sejak kecil. Jadi seperti anak saya dulu juga sudah ada helikopter itu yang yang remote tapi dia masih minta lagi. Saya nggak kasih lah. Terus saya bilang di rumah kan masih ada nak gitu. Yang penting kan kita nggak marah-marah ya kan. Di rumah masih ada loh. Jadi nanti kalau situ udah rusak baru ya kita bisa beli lagi gitu. Nah jadi saya nggak kasih walaupun dia nangis gitu. Jadi ketika dia nangis lalu kita langsung kasih, wah dia tahu tuh besok-besok cara menaklukkan papi mami adalah dengan menangis. Gitu. Selain itu juga mungkin space ya Bu Helena ya? Iya, dan nanti di rumah kan jadi berantakan ya. Nah kan kita kan perlu mengajar anak-anak kita juga untuk berlatih berbenah. Nah bagaimana mau berbenah ketika mainan segitu banyak menumpuk gitu kan. Dan sebetulnya ketika mainan terlalu banyak itu akan membuat anak-anak ini merasa tidak menghargai mainan-mainan yang ada. Justru kalau sudah terlalu banyak ya. Iya kan, udah tidak merangsang kreativitas, tidak membuat dia lebih fokus, tidak membuat dia bertahan lebih lama untuk ketekunannya kurang gitu kan, ketekunannya kurang. Oke Bu Helena, di segmen berikutnya Ibu Helena akan memberikan kepada kita tips-tips praktis dan kesimpulan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami di Love Your Child. Dan saat ini kita akan mendengarkan tips-tips dari narasumber kita sehubungan dengan topik yang sudah kita bahas saat ini Bu Helena, tentang anak punya mainan apakah baik? Silakan Ibu Helena. Yang pasti punya mainan sedikit atau banyak itu baik gitu kan. Karena itu membuktikan bahwa anak itu disayang. Hanya saja kita perlu punya strategi nih. Gimana supaya keuntungan, kebaikan dari memiliki mainan yang terbatas akan membuat dia lebih bertahan, punya ketekunan, punya kreativitas, dan juga kemampuan untuk bisa mengeksplor menggunakan satu mainan dengan berbagai cara, misalnya seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau kita punya banyak mainan? Makanya mainan sebetulnya bisa kita atur pemberiannya. Jadi jangan sekaligus dikasih. Tapi kalau sudah terlanjur banyak gimana Bu? Gitu kan. Boleh mungkin kita membawa anak-anak kita ke panti asuhan atau ke teman-teman di pinggir jalan yang ada di kolong-kolong jembatan itu. Kita ajak bicara dia dulu bahwa nggak semua loh nak, teman-teman itu punya mainan seperti kamu. Boleh nggak kamu melakukan kebaikan gitu kan untuk berbagi pada mereka. Jadi kita bisa bawa mana mainan yang kira-kira kamu udah nggak terlalu berminat lagi. Nah kita bawalah 1-2 mainan, kita bawa anak kita ke tempat orang-orang yang berkekurangan, lalu kita tawarkan itu. Nah ketika anak-anak yang diberikan itu tersenyum, bilang terima kasih, lihat deh anak kita juga akan merasa sebuah energi positif ya. Ternyata ini buat aku nggak berguna, buat orang itu seneng banget ya. Anak itu kan ketagihan untuk berbuat baik dan ya. Bersyukur ya. Latihan bersyukur bahwa ternyata tidak semua bisa seperti dia kan seperti itu kan. Nah kemudian bagaimana lagi caranya? Oh kita bisa atur sama dia, mungkin kita tata, ini kita kelompokkan. Nah ya ini kan kita bisa buat rotasi, dikelompokkan kategori ini buat merangsang indera pendengaran nih, mainan yang ada bunyi-bunyian gitu kan. Ini mainan yang untuk bikin balok-balok, dikelompokkan. Jadi mungkin ada beberapa macam, jadi kita keluarkan untuk 1 minggu ini dulu ya nak, gitu. Jadi kita siapkan kotak-kotaknya. Jadi anak-anak akan belajar mengorganisir, menata dan berbenah di rumah seperti itu kan. Jadi nanti kemampuan dia di kemudian hari juga dalam membuat kelompok-kelompok itu kan bagus, organize ya. Nah jadi untuk para orang tua, kalau boleh saya memberikan saran, biasakanlah untuk membuat suatu kesempatan bersama dengan anak dan memberikan juga kesempatan pada anak-anak bermain dengan teman sebayanya. Karena walaupun mainannya begitu banyak, tapi kalau dia tidak punya kesempatan bermain dengan teman sebaya, nampaknya itu kurang membuat dia terangsang untuk memunculkan kemampuan keterampilan bersosialisasi dan juga mengembangkan kecerdasan emosinya. Mari ajak anak-anak kita bermain bersama dengan orang tua dan juga dengan teman-teman sebayanya dengan jumlah mainan yang terbatas.
Oke, baik Ibu Helena, terima kasih banyak untuk tips dan kesimpulan yang tentunya sangat berguna untuk ayah dan bunda. Semoga apa yang telah disampaikan bisa langsung diterapkan dan memberikan dampak positif dalam pengasuhan anak-anak kita. Terima kasih telah setia mengikuti program Love Your Child hari ini. Tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak kita, dan mari cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode-episode selanjutnya, dan Tuhan memberkati.